Oke, kita langsung lanjut aja ke pembahasan utama tanpa basa-basi. Jadi, pengeluaran yang paling utama dalam traveling hampir 80% yaitu tiket pesawat, bener banget. Nah, kebetulan untuk penerbangan dari Jakarta ke Turki ini cukup jauh. Sekitar kalau direct itu 12 jam. Otomatis dari jarak yang jauh akan menambah cost juga dong. Nggak kayak dari sini ke Singapura, traveling dari sini ke Korea, kayak gitu. Jadi harus bener-bener dipersiapkan nih. Nah, untuk tiket sendiri, saya kemarin traveling 15 Agustus berangkatnya, pulangnya tanggal 22 Agustus. Saya menggunakan maskapai Qatar Airways dan ini kedua kalinya saya menggunakan Qatar Airways. Berapa harganya? Harganya 11.600.000. Wow, banyak banget ya. Maksudnya mahal banget ya. Ya, karena saya mencocokkan jadwal dengan cuti saya. Berangkat Sabtu, pulang Sabtu. Kalau kalian misalkan traveling, kalau misalkan berangkat weekend, kapanpun pasti akan mahal dibanding hari-hari biasanya. Jadi ya untuk harga 11.600.000 ya cukup merogoh kocek juga sih. Cuman ya itu waktu yang tepas dan dalam 1 tahun saya cuti baru traveling lagi kemarin kayak gitu. Oke, itu ya yang pertama. Jadi tiketnya menggunakan Qatar Airways 11.600.000. Nanti akan saya catat di sini. Nah, yang kedua, setelah tiket dibeli, apa coba? Benar sekali, visa. Jadi, untuk ke negara Turki, warga negara Indonesia memerlukan visa agar nanti proses di imigrasinya berjalan lancar, karena Indonesia dengan negara Turki belum ada hubungan diplomatik, maksudnya tuh untuk menjalin kerjasama free visa. Ada di beberapa negara-negara yang lain kayak gitu. Jadi untuk e-visa sendiri ke Turki itu harganya e-visa itu 546.000 atau 35 USD. Oke. Nah, untuk e-visa sendiri itu sangat gampang, guys. Jadi cukup 5 menit saja kalian apply di website resminya, nanti saya akan catat di sini. Kalian masukin data, cuman perlu paspor aja datanya dan isi data lengkap. Bayar. Nah, ingat untuk pembayarannya sendiri bisa menggunakan kartu Genius Card karena dia udah berlogo Visa. Kan biasanya kalau misalkan teman-teman yang nggak punya kartu kredit, jadi itu salah satu solusi gitu. Kan nggak semua orang ya punya kartu kredit ada logo Mastercard atau Visanya. Nah, bagi kalian salah satu tipsnya silahkan dapat menggunakan kartu Genius. Oke? Jadi biar gampang. Oke, itu ya yang kedua. Yang ketiga yaitu untuk biaya internet. Dan kedua kalinya saya menggunakan kartu XL. Saya nggak di endorse ya. Jadi kenapa saya menggunakan kartu XL? Pertama, saya sudah membandingkan nih beberapa provider yang lain. Dari IM3, Telkomsel, XL, ataupun beli kartu di ketika di Turki ada plus minusnya lah. Kalau misalkan kartu Telkomsel sama IM3, kenapa saya nggak milih itu? Karena di atas 400.000 lebih untuk roamingnya. Apalagi Telkomsel cukup lumayan juga dalam roaming 7 hari. Nah, kenapa saya juga tidak memilih beli kartu ketika sampai di Turki? Karena saya dari Indonesia sampai nyampe di Turki harus
berkomunikasi dengan saudara saya yang di Kayseri kayak gitu, untuk mengupdate saya sudah sampai mana kayak gitu. Dan pilihan terakhir jatuh kepada kartu XL ini. Kenapa? Karena itu mudah banget. Jadi ketika kalian sudah beli paket data di apa sih? Di paket di paket Excel-nya, misalkan paket data VIP atau hot rod VIP. Jadi nanti kalian bisa digunakan ketika di luar negeri hanya dengan menambahkan paket XL Pass. Jadi XL Pass yang 7 hari itu sekitar 300.000. Dan saya memberi kartu baru, kartu XL, mengisi paket data internet di Indonesia, lalu tambah XL Pass untuk roaming 7 hari. Total biaya itu saya catat ya, contekan dulu. Catat 350.000 nah gitu. Itu sih. Lalu setelah apa sih? Pesawat, e-visa, terus internet data untuk komunikasi di sana. Yang penambahan yang di masa traveling new normal ini yaitu rapid test atau swab. Nah, kemarin sebenarnya rapid test rata-rata itu 150 ya, dan durasinya kalau jangka waktunya itu berlaku kalau nggak salah 14 hari. Jadi saya kemarin rapid test itu 150.000. Alhamdulillah untuk ke Turki sendiri untuk rapid test aja cukup kayak gitu. Dan kalau kalian tahu ya, bocoran aja. Jadi ketika masuk ke CGK atau Soekarno-Hatta, kita harus rapih gitu. Dari masker, terus nanti screening, cek suhu, ya harus aman kayak gitu. Insya Allah akan lancar gitu. Jadi kalau misalkan kalian mendekati di hari H, kalian sakit, percuma ada rapid test juga kan. Jadi harus jaga-jaga tuh. Jaga kondisi badan, tubuh, supaya fit ketika di hari H mau berangkat. Oke. Itu ya, biaya tambahan rapid test. Dan satu lagi, disatukan untuk kepulangan ke Indonesia. Untuk warga negara Indonesia atau warga negara asing yang datang ke Indonesia wajib PCR test. Nah, di Turki sendiri, khususnya di Istanbul Airport menyediakan PCR test. Dan itu harganya tuh 250 TL atau setara dengan 500.000. Menurut saya worth it banget ya dibanding harus swab di Indonesia. Kalian juga tahu ya berapa swab di Indonesia, sekitar 2-3 juta, dan hasilnya juga lumayan lama kayak gitu. Tapi untuk PCR test di Istanbul ini, Istanbul Airport, itu setelah kita tes, itu jarak hasilnya itu 2-5 jam. Dan itu nanti akan muncul di website khusus kayak gitu untuk mengecek PCR test. Oh ya, perlu kalian ketahui ya, informasi saja bagi kalian yang ingin ke Turki, saya akan ngasih tahu nih untuk sedikit prosedur untuk PCR test di Istanbul New Airport. Jadi ketika kalian masuk ke kedatangan pintu kedatangan untuk internasional, nanti kalian cari pojok kiri lift, nanti turun di lantai kosong kayak gitu. Nah, nanti kalian bisa ngelihat ada PCR test di pojok kiri terus. Nah, di situ ya tempatnya. Gampang kok. Jadi pas masuk, cari ke kiri, cari lift, lalu turun ke bawah ke lantai kosong. Oke. Itu ya sedikit lah pembahasan. Bagi kalian yang belum tahu PCR test di Istanbul New Airport itu di mana. Oke, tadi udah ya PCR test atau rapid test. Selanjutnya, kalau misalkan kalian traveling perlu penginapan dong, bener nggak? Hotel, bener sekali. Dan kedua kalinya juga saya nginap di hostel yang sama, karena ini tempatnya sangat strategis guys. Nama hostelnya itu Vision City Hostel. Jadi kenapa saya suka banget di sini? Tempatnya itu strategis banget, dekat dengan stasiun Chamberlain atau tram.
untuk ke Grand Bazaar cuman beda stasiun doang, jalan kaki 5 menit. Dan untuk ke Hagia Sophia, untuk ke Blue Mosque itu cuman 10 menit jalan kaki. Jadi tempatnya strategis dan harganya juga terjangkau. Saya 2 hari itu hotel 520.000. Itu yang kamarnya sendiri ya, bukan yang sharing room. Oke, selanjutnya yaitu untuk konsumsi. Konsumsi, biaya hidup living cost di Turki itu menurut saya sangat murah. Ya samalah di Jakarta kayak gitu pada umumnya di Jabodetabek. Sekali makan ya 50.000, 25 TL itu udah enak lah. Apalagi 30 TL udah bisa makan enak banget di restoran di Turki. Jadi pengeluaran saya selama kurang lebih 2 hari di Istanbul itu sebesar 300.000. Makan 1 hari 3 kali. Ya dirata-ratain lah itu. Pokoknya pengeluaran sehari itu 150.000. Itu udah makan enak. Guys. Jadi gak perlu khawatir. Untuk makanan di sana enak-enak, sehat-sehat kayak gitu. Dan murah. Itu ya. Jadi untuk makanan selama 2 hari di Istanbul itu 300.000. Lalu transportasi. Nah, transportasi ini ada 2 guys. Jadi transportasi bus dari airport menuju ke kota Istanbul, dan transportasi selama di Istanbul itu kalian wajib harus mempunyai Istanbul Card, oke? Istanbul Card ini nanti kalian bisa beli di bandara ataupun nanti di setiap station ada yang jual, beli aja kayak gitu. Dan saya untuk mengisi saldo Istanbul Card itu 200 TL. Lalu PP pulang pergi dari airport ke hotel, hotel ke airport itu 25 TL atau setara 50.000. Jadi sekitar 100.000. Nah, berhubung saya rapid test 1 hari sebelum keberangkatan, jadi saya mengantisipasi ke airport lagi. Setelah ke airport tes, pulang lagi ke hostel. Jadi yang harusnya hanya mengeluarkan biaya 50 TL atau 100.000, jadi saya mengeluarkan untuk biaya pulang pergi 200.000 hostel ke Istanbul Airport itu. Soalnya guys, info aja ya. Jadi ketika kalian kepulangan ke Indonesia, kalian hanya membawa hasilnya tuh melalui email atau apa, kemungkinan sih kurang diterima karena nanti hasilnya itu harus dicap oleh tenaga medis atau kesehatan kayak gitu, hasil PCR test, hasil medis, screening dan lain-lain gitu. Jadi kenapa saya rela bulak-balik gitu ke airport tes terus balik lagi ke hostel, karena nanti hasilnya saya di print di resepsionis di hotel kayak gitu. Oke, setelah transport kemarin saya ikut tour Bosporus. Nah ini indah banget sih. Kalau kalian ikut tour Bosporus Cruise itu cari yang jam 19.30 itu menjelang sunset. Soalnya pemandangannya indah banget. Kalian bisa ngelihat sisi sudut kanan kiri Turki bagian Eropa, Turki bagian Asia, dan itu sangat berbeda gitu. Dan yang Eropa tuh bangunannya tuh bener-bener Eropa banget kayak gitu. Jadi tips saya kalau kalian ikut Bosporus Tour, ikut yang menjelang sore atau sunset. Harganya juga murah. Jadi Bosporus Tour itu sekitar kurang lebih 2 jam lah bolak-balik. Nah itu cuman 25 TL atau setara 50.000, dan itu worth it banget. Jadi kalian harus ikut Bosporus Tour itu. Nah itu semua udah saya rincikan ya.
dari hotel, dari visa, internet data atau roaming, terus dari PCR test atau rapid test, lalu dari makan, transportasi, terus tiket Bosporus harganya berapa. Ya udah semua lah ya. Nah tapi saya sebenarnya kemarin itu bukan hanya di Istanbul, jadi ke Kayseri di rumah saudara. Tapi kan untuk semua di Kayseri di cover oleh saudara saya. Jadi ini pengeluaran full yang saya keluarkan kemarin selama di Istanbul kayak gitu. Untuk totalnya sendiri merogoh kocek 14.416.000. Kok sama sih dengan tour agent travel bahkan lebih mahal? Hello guys, jadi kalau ikut agent travel kalian pasti akan ada biaya tambahan. Pertama bisa jadi PCR test tidak ditanggung sendiri. Lalu makan kan ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Terus ada tipping guide, terus tipping tour leader kayak gitu. Terus asuransi. Kalian pasti akan ada tambahan-tambahan lain kalau sama travel agent. Tapi kalau misalkan kalian traveling backpacker atau sendiri, ya kalian habisnya segitu ya segitu, nggak ada istilahnya tuh tambahan inilah itulah. Apalagi kalian bisa ngehemat budget di sana. Jadi tipsnya cari-cari tiket promo guys. Cari tiket promo kuncinya. Bisa dapat 10 juta lah normalnya sebenarnya kalau di hari-hari biasa. Kalau weekend jelas malah 11 sampai 12 juta. Mungkin cukup sekian sharing budgeting untuk ke Turki ya. Mudah-mudahan bermanfaat kayak gitu. Dan ini sangat update banget. Kebetulan saya kemarin pulang tanggal 23 Agustus 2020. Dan mudah-mudahan ini sebagai patokan kalian ya untuk menabung. Dan saya doakan kepada teman-teman semua yang nonton channel YouTube saya bisa juga berangkat untuk ke Turki. Dan pokoknya semuanya yang mau ke Turki saya doakan deh secepatnya bisa juga ke Turki kayak gitu. Dan khususnya pandemik ini segera berlalu, jadi tidak susah-susah lagi lah untuk mengurus dokumen kesehatan kayak gitu ya. Tinggal berangkat aja kayak gitu. Oke, cukup sekian vlog dari saya. Kurang lebih mohon maaf jika ada komentar, masukan, atau vlog apa untuk selanjutnya saya bahas. Langsung aja komen di YouTube saya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe dulu, oke? Oke, sekian. Bye.